Oke teman-teman, sebelum itu saya akan jelasin, ini ada slide baru juga. Saya akan jelasin secara dari awal banget. Kenapa bisa sakit, kenapa bisa sembuh, produk ini, perusahaan ini, dan yang terakhir yang paling penting, gimana cara dapetin duit. Dan itu penting, karena kalian bisa lihat sekeliling Anda di kiri dan kanan, kalau nggak ada yang dapat duit, nggak ada yang mau datang sini. Ini nggak ada yang dibayar kan 200.000 per orang, nggak ada ya? Nggak ada loh di sini. Nggak ada kampanye-kampanyean ya teman-teman. Ini hari ini juga membuktikan siapapun presidennya, nasib kita tidak berubah selain kita sendiri yang nentuin. Setuju? Oke, teman-teman, slide, nggak usah lihat slide, nggak terlalu jelas. Tadi saya udah tes di situ. Jadi Anda lihat muka saya aja. Biar lebih jelas gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan bahas tentang asal muasal penyakit itu terjadi. Ini saya izin dulu Dokter Diana, Dokter Yuli, Dokter Luigi, dan banyak dokter di sini yang mungkin. Jadi teman-teman, Anda harus mengerti dulu edukasi ini, bahwa tidak ada obat apapun yang menyembuhkan. Penting orang Indonesia tahu, bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Itu dulu, termasuk AFC juga. Anda harus mengerti dulu konsep ini agar kita nggak dibohong-bohongin orang loh. Ada sakit ini, minum rebusan ini. Ada sakit ini, minum daun itu. Nggak ada yang bisa sembuh. Contoh, kalau saya kena diabetes, nggak usah jamu-jamuan ya. Ini yang beneran aja. Saya diabetes, minum obat diabetes. 17 tahun minum. Jadi sembuh nggak diabetesnya? Ngerti ya? Kalau saya darah tinggi, minum obat darah tinggi, sembuh darah tingginya. Kalau saya gagal ginjal, saya cuci darah, sembuh gagal ginjalnya. Oke. Jadi teman-teman ngerti dulu bahwa beberapa obat diciptakan untuk kayak obat diabetes mengontrol kadar gula darah. Selama diminum terkontrol. Selama nggak minum, sembuhin diabetesnya nggak? Nggak. Jadi jelas ya. Ini kata dokter yang ngomong saya, bukan saya yang ngomong sendiri. Jadi jelas ya, nggak ada obat yang menyembuhkan. Udah itu prinsip dulu. Sampai sini oke. Agar kita tidak dibohong-bohongin orang. Besok ada seminar kesehatan yang B. Besok seminar kesehatan kata C. Apa aja dipercaya. Itu teman-teman harus ngerti dulu. Jadi kalau orang diabetes, tetap dia harus minum obat. Karena obat itu mengontrol dia sambil pelan-pelan kita usaha ikhtiar. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi AFC adalah produk medis dan sejalan dengan medis. Tapi kita non kimia. Ada dokter puluhan ribu di AFC. Kenapa semua oke di sini? Karena kami edukasinya baik dan benar. Tetap harus ke dokter Pak kalau ada sakit. Ngerti ya teman-teman ya? Jangan dibalik. Saya ada benjolan, udah minum Suba Utsu aja deh, nggak boleh. Anda harus tetap ke rumah sakit, cek. Buat tahu dulu loh teman-teman. Jangan apa-apa nggak mau, nggak boleh. So teman-teman, jadi Anda tahu dulu tidak ada obat yang bisa nyembuhin, nggak ada. Anda mau kemana aja kek, mau ke Penang kek, mau ke Singapura kek, mau ke Amerika kek, sama nggak ada. Bagi saya teman-teman daripada ke dokter luar negeri, mending ke dokter sini-sini aja, udah canggih-canggih, udah pinter-pinter. Iya dong. Apalagi dokternya, ini dokternya udah AFC, udah situ aja lah. Loh, dokter kita pinter-pinter teman-teman, serius, kata siapa? Oke lanjut, maka sebab itu, satu dunia mulai mempelajari apa itu namanya stem cell therapy. Bukan AFC. Satu dunia, ini adalah edukasi dulu teman-teman, agar bangsa kita nggak dibohong-bohongin orang terus. Minum air, sembuh diabetes, dia minum air. Katanya nih minum air ini bikin gagal ginjal, dia beli filter air, minum air. Kayak gitu-gitu kerja kita, dibohong-bohongin terus. Makanya ini adalah edukasi. Teman-teman setiap datang ke acara AFC, kalian dapat edukasi. Nggak ada pembohongan untuk kalian beli barang ini. Nggak ada, saya juga nggak bilang Subarasi nyembuhin. Dengerin dulu ini apa. Jadi satu dunia kedokteran
mempelajarilah apa namanya stem cell. Apa itu stem cell? Saya jelasin. Stem cell adalah sel ibu dari segala ibu di sel. Dia yang ciptain semuanya nih, jaringan, otot, organ, semua dia yang bikin. Jadi ketika sperma ketemu sel telur, jadi embrio, disitulah stem cell. Stem cell ini cuma buatan Allah, nggak ada buatan orang lain. Ngerti ya teman-teman ya? Buatan Allah. Waktu embrio ketemu sperma, sel telur, papa mama lagi ketemu, semalam habis kawin malam pertama, jadi. Mulai dibangun badan kita. Stem cell ini akan bangun tubuh kita sampai usia 19 tahun. Sampai usia berapa teman-teman? Nah setelah itu semua manusia di muka bumi, sehat nggak sehat, olahraga nggak olahraga, terserah. Setelah 19 tahun resmi menua, tidak bertumbuh lagi. Tinggi badan Anda nggak akan tambah tinggi lagi. Anda mau minum susu Anlin kayak 10 baskom tiap hari. Bapak Ibu mau main basket, berenang kayak tiap hari, sudah tidak akan bisa lagi. Sampai sini jelas? Jumlah ukuran sepatu nggak akan tiap nambah lagi. Kenapa? Secara medis, 19 tahun semua stem cell akan drop dan tidur. Kapan dia mulai aktif? Kondisi tertentu. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba tangan dipotong, mulai dia aktif lagi, bangun. Sampai sini oke. Setelah 19 tahun, oh ini sambil lihat-lihat slide dikit. Nggak bisa Jody, nextin, next aja. Oke sampai sini aja. Nggak akan kelihatan, formalitas aja, makanya lihat muka saya aja. Setelah 19 tahun, semua manusia tidak bertumbuh lagi. Stop. Kita mulai resmi dari detik itu menua. Jadi kalau umur 17 tahun masih tumbuh nggak? 17? Masih ya? 20? Sekarang ngerti ya? Nggak tambah tinggi lagi. Udah menua detik itu. Makanya kalau kalian lihat anak kecil, cepat dia tinggi bu. Makin dia kecil, umur 2 bulan, ke 6 bulan, tingginya cepat. Betul nggak? Ukuran sepatunya, coba deh suruh belajar deh. Anak kecil 1 tahun, 2 tahun. Cepat dia belajar, makin cepat dia kuasain bahasa, apapun tuh. Mau bahasa Inggris, bahasa Spanyol, kita hari ini mau belajar apa udah 4 aja kayaknya otaknya bu. Saya kan mualaf kan bu, belajar Iqra, Allahu Akbar sulit banget, udah deh sulit. Udah tua, kalau belajar, boset. Betul nggak? Betul atau betul? Belajar Facebook upload aja, udah gapteknya Allahu Akbar. Nih pencet ini, tetap aja salah. Masukin email, passwordnya lupa. Di reset, masukin lagi, lupa lagi. Udah gak bisa belajar. Stem cell-nya udah tidur ya, bukan tidur lagi deh, udah pergi. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi, dunia dokter mulai mempelajarin ini. Kenapa? Karena waktu kecil susah bu. Ingat gak anak kecil makan emping? Gak ada yang asam urat. Padahal yang makan asam urat kan? Emping kan bisa bikin asam urat, betul? Kenapa dimakan sama saya, sama bapak-bapak, makan banyak besok kaki bengkak, kenapa anak kecil enggak? Makan kambing, hal yang sama, kenapa bapaknya makan lehernya kenceng, anaknya enggak? Kenapa? Sama-sama mengandung kolesterol tinggi. Kenapa? Cuma satu bu, stem cell. Ini makanya dunia kedokteran mulai balik pelajarin dia, karena dianggap dia akan menyelesaikan masalahnya. Karena dianggap dia adalah ujungnya. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Jadi ada nggak obat yang bisa nyembuhin? Sampai detik ini Anda boleh tanya dokter Anda, waktu dia resepin obat, dok, obat ini bisa sembuhin nggak? Nggak akan bilang, mengatasi gejala, mengatasi keluhan, iya. Nyembuhin, cuma sampai hari ini, satu dunia lagi mempelajari apa sih ini stem cell. Sampai detik ini Pak. Jadi oleh sebab itu kami edukasi ke teman-teman, jangan lagi dibodohi. Minum susu kambing, bisa bikin begini. Minum coba, nggak tulang tambah keropos iya. Karena tubuh kita ini, saya kasih tahu dikit ya teman-teman ya. Ini buat bapak-bapak yang senior. Tubuh kita ini udah diciptain Tuhan untuk konsumsi susu sampai umur 2 tahun aja. Itu biar teman-teman tahu.
Iya. Itu udah Tuhan udah desain sempurna. Minum susu emak kita, bukan emaknya sapi. Hal sedikit teman-teman. Ngerti ya teman-teman ya? Tubuh kita sudah didesain sesempurna mungkin. Nah stem cell, kenapa dunia pelajaran ini? Dia mau kayak tubuh kita ini kayak waktu anak kecil lagi. Luka, cepat sembuh gak? Bapak Ibu, luka anak kecil cepat sembuh gak? Kebakaran pun, berapa puluh persen pun, dia bisa cepat kalau dia muda. Kita sekarang luka, nggak akan sembuh lagi. Ngerti ya teman-teman? Rambut. Bapak-bapak ingat nggak waktu kita muda dulu? Mau begadang, rokok kayak apapun, badan kuat amat. Semua akan panen waktu kalian tua. Betul ya? Tukang-tukang begadang, lanjutin. Nanti tua dikit udah liver. Yang suka minum, lanjutin, jangan stop. Nanti liver baru tobat. Orang Indonesia itu tobat kalau udah sakit Pak. Kalau enggak mau tobat. Betul? Makanya dunia pelajarin stem cell. Dibikin tubuh kita seperti waktu muda lagi. Rambut cepat panjang, luka cepat sembuh. Kayak gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, setelah 19 tahun tadi saya udah bilang bahwa setelah umur 19 tahun kita menua. Oke? Lihat nih di tabel. Otak kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Darah 2 juta sel dalam tiap detik. Jadi ini secara normal aja, secara normal otak kita ini selnya berkurang, hilang, mati 190.000 sel. Ini kita semua. Tapi bisa nggak? Maaf, ibu, contoh ya bu, saya 190.000, ibu penuaannya 500.000, bisa nggak? Bisa, tiap orang tuanya beda-beda. Ada yang umur 40 udah pelontos rambutnya. Ini nggak menyinggung ya, emang ini contoh. Ada yang pankreasnya tua duluan. Oh iya sih, makasih. Resletingnya turun gitu. Iklan dikit tadi. Makasih ya Pak. Ada umur 40 yang rambutnya udah hilang. Ada nggak? Ada nggak? Botak. Ada teman kalian nggak yang umur 50 mukanya udah tua banget? Ada nggak? Ada nggak yang umur 40 udah ubanan semua? Jadi dia tua di rambut duluan. Ada yang di pankreas duluan. Anda tahu pankreas ya? Teman-teman tahu pankreas nggak? Yang keluarin insulin, yang bikin diabetes. Belum tentu orang diabetes suka makan manis loh. Belum tentu. Ada yang nggak suka makan manis diabetes, pankreasnya tua duluan. Ada yang umur 30 gagal ginjal nggak? Banyak nggak dok? Kenapa? Ayo kalau ada bilang penyebab gagal ginjal, ayo apa? Minumnya sembarangan. Oke, minum sembarangan. Ada yang minum nggak sembarangan gagal ginjal? Ginjalnya tua duluan aja bu. Ngerti ya teman-teman ya? Turun fungsinya, iya gagal ginjal. Ada nggak yang umur 40, mak-mak, ibu-ibu, ada nggak yang umur 40 suaminya udah gampang lupa? Lupa istrinya ada. Banyak? Suami suka lupa sama ibu? Betul katanya. Lupa kasih uang bulanan, ada? Ada ya? Lupa punya utang, cicilan. Banyak? Teman-teman ngerti sekarang ya, tubuh kita ini menua. Menua secara drastis, Anda nggak sadar. Detik per detik, menit ke menit, jam ke jam. Itu teman-teman harus tahu, tubuh kita tidak baik-baik aja. Gampang, Anda buka sosial media hari ini, khusus 45 tahun ke atas. Buka sosial media, scroll, ada aja teman kalian udah meninggal. Serius, kita di Indonesia jangan main-main. Bedanya nyawa murah di sini, udah mati ya udah Allah takdirin, ya udah. Saya mau kasih tahu itu kenapa dunia. Sama ini slide juga mengalami penuaan dini ya teman-teman. Dia nggak minum Subarasi jadi dia suka. Next. Nah ini yang tadi saya cerita ya, balita, remaja, dewasa,
lansia, jumlah stem cell di tubuhnya, ini medis, berkurang secara drastis. Kalau bayi 10.000 sel, ada 1 stem cell. Lansia 2 juta sel, baru cuma ada 1 stem cell. Menua, drastis. Lupa ingatan, sendi pegel-pegel, punggung udah payah. Saya yakin teman-teman di sini ngerasain kok tubuhnya, sendi-sendinya. Nggak bisa bohong, mau preman gagah, semuda-mudanya tua. Pegel juga engsel-engselnya. Next. Nah, lalu gimana cara ngambil stem cell? Gimana pakai di tubuh kita? Karena stem cell cuma ada di tubuh kita. Nggak bisa. Stem cell cuma ada di tubuh kita. Gimana cara pakainya? Anda bisa lihat. Jadi ini adalah pasien yang punya kasus pengapuran tulang. Pengapuran tulang. Nah, dia melakukan tindakan stem cell. Coba Jo, setel videonya. Nah, jadi disuntik dulu anestesi. Dipersiapkan dulu ya treatmentnya. Kecilin aja suaranya. Suaranya kecilin aja. Nah, diambil dari sumsum tulang belakang. Jadi bisa diambil dari beberapa. Sumsum tulang belakang bisa. Plasenta kita bisa. Anda tahu ya plasenta ya? Kalau melahirkan tuh bisa dipakai buat stem cell. Nah, dimasukin sumsum tulang belakang. Diambil. Yang Anda lihat ini bukan darah aja. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada stem cell, NK cell, T cell. Diambil, dipisahin. Yang mana sel darah merah, yang mana stem cell. Lalu dikembangin. Dalam waktu 10 menit disuntik balik. Dalam waktu 10 menit aja disuntik balik. Ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Ada yang di lututnya, kalau dia masalah pengapuran tulang. Kalau masalah di ginjal disuntik gimana? Di ginjalnya, langsung. Saya pernah disuntik di ginjal, saya pernah suntik di liver, saya pernah stem cell, makanya saya tahu nih. Operasi ini saya tahu. Next. Biayanya kurang lebih 600 juta rupiah. Saya udah lakuin nih. 1 Fortuner. Saya nggak punya Fortuner tapi. Saya mau tanya sama ibu-ibu ya, bapak-bapak, teman-teman. Saya gagal ginjal. Oke? Mau nunggu transplant ginjal, lama, harus nunggu cocok, bisa gagal, harganya 400 juta. Ini contoh bukan saya. Saya mau nanya sama teman-teman. Lalu ada pilihan suntik stem cell, biaya 600 juta. Ada harapan, nggak ada yang pasti, itu teman-teman harus tahu. Di kesehatan kayak gini, sembuh nggak sembuh, hanya milik, nggak ada kepastian. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi ini adalah jalan keluar, 600 juta. Andai kata disuntik, bisa total sembuh. Soalnya saya mau tanya sama teman-teman, Anda akan lakuin itu atau enggak? Kalau Anda gagal ginjal stadium 5, Anda akan keluarin 600 juta untuk tetap bertahan, atau ya udah ikhlas, dijemput. Ikhlas? Enggak, yang jawab ikhlas nunggu temen dulu, ikhlas, biar rame-rame yuk gitu loh. Semua, ya saya ngerti, Anda akan bilang ikhlas saya dipanggil Tuhan, betul? Kenyataannya enggak. Waktu Anda kena serangan stroke, masuk rumah sakit, nih saya kasih tahu, ini kan saya ketemu orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke loh. Saya udah ketemu semua. Kenyataannya orang kita, stroke, rumahnya akan dijual untuk hanya dia bisa keluar, bukan sembuh loh. Untuk dia hanya bisa keluar dari rumah sakit itu. Jadi orang kita cari duit, cicil rumah, cicil 20 tahun, cicil mobil 5 tahun, udah tua, sakit, dilepas semua dijual. Itu saya kasih tahu ke teman-teman. Itu kita hidup kayak begitu, semuanya. Gak usah Semarang lah terkenal. Banyak, Medan lah, Jambi. Orang Indonesia kerja, beli rumah nyicil 20 tahun. Beli mobil, motor 5 tahun. Sakit, jual semua. Dan saya yakin kalian tahu, kerabat kalian juga kayak gitu. Teman kalian juga gitu. Itu yang saya mau kasih tahu. So, 600 juta ini, percaya nggak percaya, suatu hari
bukan stem cell. Ini kan mau nyembuhin. Nggak usah nyembuhin. Kalian akan bayar 200-300 juta juga untuk hanya keluar dari rumah sakit karena tagihan. Belum sembuh. Itu kita akan lakuin, percayalah. So, teman-teman, oleh sebab itu, kalian mau dengar nggak? Produk alternatifnya dari stem cell. Alternatif, bukan terapi stem cell. Dan biayanya tidak nyampe 5%-nya. 10% kan 60 juta, nggak nyampe. Cuma 3-5 juta aja. Teman-teman mau denger nggak? Walaupun nggak, coba bilang mau aja deh. Kan udah kepalang di sini, Bu. Mau nggak? Udah kepalang kok di sini. Iya kan? Udah terjebak. Jadi mau nggak mau bilang aja. Oke. Mau nggak jadi? Nah ini oke nih kalau mau. Oke teman-teman, saya akan jelasin produk pertama kita. Yang kami klaim sebagai alternatifnya, tapi saya akan jelasin kenapa. Produk kita namanya Subarasi atau si biru. Warnanya biru. Panggilan namanya Subarasi. Kenapa ribet? Nama Jepang. Produknya dari Jepang. Nggak ada di Indonesia. Next. Bahan utamanya saya jelasin ada 3. Marine placenta, salmon, pembungkus telur ikan salmon. Bukan dagingnya, bukan telurnya. Yang tengah sarden peptide, yang 3 fruit flow. Yang kalian paling penting lihat di sini apa? Nano size. Tadi kalian lihat nggak testimoni tadi? Bapak yang asam urat ya tadi. 1 hari dia minum, dia rasain. Itu sebenarnya bukan kehebatan produk ini. Tahu nggak apa? Itu karena nano size, mudah diserap tubuh. Jadi kalau diserap hari ini, kalian bisa rasain langsung. Kalau diserap 4 hari, kalian baru rasain akan 4 hari. Teman-teman tahu minyak ikan nggak? Tahu? Minyak ikan bukan nano size. Jadi kalau kalian minum, 6 hari baru kalian diserap tubuh. Kalau mau minyak ikan yang bagus tuh namanya krill oil. Dari minyak udang. Nah itu nano size. Minum hari ini, serap hari ini. Ini makanya produk kita nano size. Terserap cepat. Minum detik ini diserap sekarang. Itulah teknologi canggihnya. Next. Bahan utamanya ini bahan yang lainnya. Panjang kali lebar dan kali tinggi. Next saja. Patennya, inilah yang kami klaim sebagai alternatif dari stem cell tadi. Kenapa kami punya paten? Paten adalah penghargaan tertinggi. Ini penghargaan, maaf ya, ini teman-teman lihat nih, best selling produk. Ini penghargaan ini, bukan gak ada apa-apanya. Ini masih jauh, ini gak ada klaim apapun manfaat produk. Tapi kalau paten of Subarasi, jurnal uji klinis, paten tinggi banget. Kalau di sini ada 700 minum, harus 700 orang di sini terbukti baru ada paten. Oke nggak jadi? Nggak ada bohong. Paten pertama, sel regenerasi. Tadi tujuan stem cell apa? Meregenerasi kayak kita muda lagi. Jadi nggak ada obat diabetes. Kita harus bikin pankreasnya kembali seperti dulu. Tubuh kita bisa betulin diri sendiri nggak, Bu? Bisa nggak? Tubuh kalian bisa betulin diri sendiri nggak? Rambut kalian potong, dia bisa manjang lagi nggak? Bisa, tubuh kita bisa. Bedanya kemampuannya aja. Nggak sama seperti dulu. Ini yang harus dibantu. Paten pertama, sel regenerasi. Paten nomor 2, lancarin pembuluh darah. Paten nomor 3, anti darah tinggi. Paten nomor 4, blood cutting. Jadi ada 4 paten. Ada tulisan asam urat di situ? Ada tulisan stroke di situ? Nggak ada. Regenerasi sel, itu yang kita mau. Itu yang dunia mempelajari stem cell buat apa? Manusia tuh nggak Anda hari ini lagi belajar apa? Agar tidak mati. Agar abadi. Itulah, itu secara medis, kan bahas agama ya teman-teman ya. Agama ya manusia pasti mati. So ini 4 paten kita. Next ada video tentang pentingnya lancarin pembuluh darah. Boleh setel? Teman-teman lihat yang di sini layarnya gede.
Jangan lihat nanti saya berdiri pengen gini-gini juga lagi. Itu adalah video kumpulan orang yang terkena serangan jantung atau stroke. Oke? Serem nggak? Teman-teman saya ulang, serem nggak? Menurut kalian, dia kan lagi kerja tuh tadi semua. Dia ada gejala nggak? Gak ada. Itu saya juga mau bilang ke teman-teman, kalian tidak merasakan sakit, bukan artinya nggak sakit. Ngerti ya teman-teman ya? Tidak merasakan sakit, bukan artinya Anda sehat. Anda cek lab total, baru bisa. Jangan nggak pernah cek, ada sakit nggak? Nggak, saya sehat-sehat aja. Nggak pernah cek lab. Sama kayak orang COVID, nggak pernah PCR, yang nggak pernah COVID. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalian harus beruntung kalau ada gejalanya justru. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Justru teman-teman di sini kalau ada gejala, dada nggak enak. Kesemutan terus. Kram-kram, selalu sesek. Harus ngecek. Itu tandanya Tuhan baik. Belum mau dipanggil cepet. Udah dikasih gejala, masih ngeyel nggak mau cek. Nggak apa-apa, sehat kok. Nggak boleh, harus ngecek. Terutama teman-teman udah 45 tahun ke atas, setahun sekali cek. Nggak boleh nggak. Kalau ada apa-apa ketahuan juga secara dini, ngerti ya teman-teman ya. Terutama wanita. Teman-teman tahu wanita, 10 wanita di Indonesia, 1 kanker payudara. Gila nggak? Harus ngecek teman-teman. Ada benjolan dikit, cek. Jangan aman, udah ada utsukushi, nggak dibalik. Ngecek dulu, baru minum. Bukan minum nggak mau ngecek. Nggak boleh. Ini edukasi yang baik. Kayak begini nih yang baik. Ngerti ya teman-teman ya? Yang nggak baik apa? Nggak perlu ke dokter. Nggak perlu minum obat, minum ini. Justru itu yang salah. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalau ada orang bilang, nggak usah kesini, itu salah, nggak boleh. Besok ada apa-apa siapa mau tanggung? Dia jawab gampang aja. Udah takdir sama Allah. Takdir dari mana? Ngerti ya teman-teman ya? Next. Jadi ini ada EFSA juga, klaim-klaim, penghargaan Subarasi. Next. Ini testimoni, saya juga nggak mau klaim apapun dari kesembuhan ini. Saya mau kasih lihat tentang regenerasi sel aja. Kasus diabetes, lihat kaki bolong-bolong balik. Next. Semua diabetes. Next. Kaki, tengkorak hitam. Next. Nah, itu sebabnya teman-teman gak ada makan malam karena mau lihat ini. Alasannya bagus ya? Asem lapar katanya gitu. Jadi tadi produk pertama Subarasi, kenapa testimoninya diabetes? Karena diabetes itu paling kelihatan before afternya. Kalau stroke nggak bisa, kalau jantung nggak bisa. Ngerti ya teman-teman ya? Testimoni paling tinggi Subarasi nomor 1 adalah diabetes, 2 jantung, 3 stroke, 4 komplikasi dari darah tinggi biasanya. Apa aja tuh? Banyak. Nomor 5 adalah asam urat. Itu adalah 5 testimoni Subarasi tadi. Yang biru tadi. Paling apa guys? Tinggi. Sekarang kita akan masuk. Tenang aja, ini produknya dikit. Tadi udah 1 produk. Masih ada 17 lagi. Enggak bercanda, ini udah terakhir. Jadi kita produknya 2 aja. Tadi si ungu utsukushi. Si ungu ini bahan utamanya adalah 3 probiotik tinggi. Paling tinggi 1 saset utsukushi. Teman-teman kalau minum utsukushi ini, kalian yang susah BAB, udah pasti BAB-an. Bukan diare ya, BAB. Ke WC sering. Nano size juga, mudah diserap tubuh. Nah teman-teman mau tahu nggak pentingnya probiotik? Mau lihat nggak? Mau tahu nggak? Next, setelin videonya Jo. Oke, ini bahan. Nah, lihat nih. Ini kiri adalah usus orang normal. Ini kanan adalah usus kita semua di ruangan ini. Ini endoskopi ya. Masukin kamera ke usus, dikasih lihat tuh ususnya. Ada ulet. Tuh lihat. Kenapa? Karena kita di Semarang ini pemakan nasi gando, nasi pindang. Ya, tahu gimbal, nasi ayam, nasi padang. Jadi usus orang Indonesia tuh teman-teman. Jadi Anda harus lihat pentingnya probiotik.
Kenapa saya bilang kanan adalah usus kita semua? Bukan kita aja, seluruh orang Indonesia. Karena bangsa Indonesia satu-satunya suku, satu-satunya yang tidak makan probiotik. Kita. Negara lain pemakan probiotik. Contoh bule-bule. Anda tahu bule-bule ya? Sering minum wine. Pernah lihat? Bagus nggak wine? Bagus. Ada probiotik. Probiotik itu fermentasi teman-teman. Tahu ya? Cuma di Indonesia haram. Ngerti ya? Makanya kita nggak makan probiotik kata-kata. Ada tape. Tahu ya tape? Tapenya Jember tuh. Itu probiotik teman-teman. Bagus nggak? Bagus. Tapi gulanya tinggi. Makan sering diabetes. Dapat probiotik, dapat juga diabetesnya. Serba salah. Ada probiotik paling murah made in Indonesia. Tahu nggak apa? Tempe. Tempe bagus, tapi kita digoreng. Probiotik tuh bakteri baik, harus hidup. Kalau digoreng pakai tempe mendoan sambal kecap, nggak ada probiotiknya. Makan mentah, betul. Tempe paling bagus dimakan mentah. Ini saya kasih tahu aja. Jadi bangsa Indonesia satu-satunya bangsa yang tidak makan probiotik. Makanya kanker kita tuh aneh-aneh. Teman-teman nanti saya kasih, coba next deh. Bagian testimoni aja. Next. Ke testimoni. Nah coba lihat deh. Teman-teman, kita kan udah masuk market Australia. Amerika kemarin FDA udah masuk Amerika juga. Itu banyak bule bingung kalau lihat orang Indonesia kayak gini loh. Karena bagi dia kankernya kita tuh ngeri-ngeri banget. Di bule itu jarang. Sebabnya cuma satu, karena kita tidak makan probiotik. Itu usus kita, isinya tadi usus kita semua nih. Cacing, semua bu. Karena bakteri baik, probiotik itu adalah lawannya bakteri jahat. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya orang Indonesia, wanita ibu-ibu, 10 wanita Indonesia, ini data Kemenkes, bukan saya yang ngomong. 10 orang cewek, 1 kanker payudara. Tinggi nggak menurut teman-teman? Tinggi banget. Kenapa? Karena kalau kita makan ayam, nasi, telur suwir. Iya salah. Ayam suwir. Terus pakai kuah tuh santan. Sama sate usus. Itu makanan kita. Nasi ayam. Mana probiotiknya? Nggak ada. Kalau orang Korea pasti ada kimchi. Pernah lihat nggak? Film Korea apapun nih yang emak-emak anak muda. Oh di sini anak muda ada nggak sih kayak emak-emak semua deh? Ada. Nggak, kalau nonton film Korea pasti kimchi. Ada, selalu apapun, makan apapun ada kimchi. Orang Korea juga ada sake. Pokoknya sifat fermentasi itu adalah probiotik. Orang kita nggak ada. Dan usus kita pasti kotor. Teman-teman, sel imun tubuh kita hidupnya hanya di usus. Bisa bayangin nggak? Jadi kalau makan sehat, kita sehat. Makan nasi ayam kayak saya, nasi gandul, kepala untung, kakap gulai, kayak saya. Waduh, ususnya berantakan. Makanya kita butuh probiotik. Nah, balik lagi, sorry tadi lompat, mau kasih lihat aja. Oke, stop aja di sini. Nah, teman-teman, Utsukushi Gold ini patennya banyak, ada 8. 8 Subarashi tadi ada berapa? Kalau Utsukushi ada 8. Anti tumor. Bedain ya, anti tumor bukan obat tumor. Itu derita saya kayak gitu, Bu. Ngomong anti tumor. Nyampainya di sosmed apa? Obat tumor. Buset, kita deg-degan di sini. Anti tumor agent, naikin imun untuk hepatitis C, untuk infeksi. Untuk ini infeksi proactive agent. Nomor 5 paling bagus. Suppression of the growth of tumor dan reduce side effect of anti-cancer drugs. Untuk mengurangi efek dari kemoterapi. Oke? Mengurangi efek dari kemoterapi. Kemoterapi, menurut teman-teman efek sampingnya gede nggak kemoterapi? Gede. Kemoterapi itu bom nuklir. Di bom, kankernya mati kan? Kita semua juga mati. HB darah pasti drop, ginjal, tes pasti drop.
liver, semua fungsinya drop. Kenapa? Itu dibom tempatnya. Kankernya mati, sel-sel yang lain juga mati. Itulah kemoterapi, inilah masuk ke sini. Mengurangi, lanjut. Infeksi of SARS, COVID-19. Proactive agent, ya. Reaktif oksigen dan toksik, mengurangi racun. Intinya teman-teman minum Utsukushi Gold, kalian akan benar-benar di detox tubuhnya. Bukan dengar hal detox karena sakit, bukan. Benar-benar tubuh kita akan di detox. Makanya di AFC, kalian kalau beli paket, direkomendasi selalu minum dua-duanya. Subarashi dan Utsukushi. Nggak bisa minum Subarashi aja. Karena usus kita itu Subarashi masuk ke usus, dimakan sama cacing. Kita harus bersihin semua usus kita agar diserap dengan baik tubuh kita. Ngerti ya teman-teman ya? Percuma dong, mau masukin pil dewa sekalipun. Made in surga. Tiap sholat, bangun, datang tuh obat. Kalau usus kita berantakan sekali bu, nggak percuma. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya ini adalah satu paket yang wajib diminum bersamaan. Next. Oke, ini adalah dokter. Jadi kita di AFC ini terkenalnya adalah tempat yang paling banyak dokternya. Mau dari Swiss, ini Prof. Olaf dari Swiss ya, sama Jerman. Di sini nggak usah yang Swiss Jerman, kita bahas di sini ada Dokter Yuli, Dokter Diana, yang made in Semarang aja. Ada Dokter Luigi, banyak dokter di sini AFC banyak. Next. Nah ini adalah bukan klaim kesembuhannya, tapi saya mau kasih lihat beberapa orang yang sangat bisa terbantu oleh AFC. Ini adalah tiroid, tumor tiroid next. Kalau ngeliat bagian ini saya paling serem nih, tumor kepala next. Ini adalah ini teman-teman anak kecil di Cirebon. Dia kena kanker mata, itu biji matanya sampai keluar. Ini sebelah kanan dia udah 1 minggu dia minum. Kalau jelas aja slide-nya kelihatan benar-benar matanya udah normal, tapi udah nggak bisa lihat. Jadi udah hancur matanya kan keluar ya. Ini 1 minggu anak ini akhirnya udah foto sama Bertrand Antolin, David Beckham. Dia udah kelihatan membaik. Bercanda Toyo. Next. Kanker lidah, kanker mata lagi anak kecil. Next. Autoimun. Next. Ini anak kalau jelas aja slide-nya, ini hancur banget anak ini, kasihan autoimun. Ini sebelah kanan dia udah, itu tititnya ya. Next aja deh. Oke, ini kanker ya, sama. Terus sebelah kanan ini udah datang ke acara kita di Sunter. Stop dulu bagian sini. Saya mau, nah teman-teman, Anda lihat anak kecil ini, lihat nggak? Cukup jelas nggak ya? Cukup jelas nggak? Ini Pak Yanto, umur berapa anak ini? 6 tahun. Ini beliau sendiri nih yang bantuin anak ini bisa sampai sembuh ini. 6 tahun kan? Ina, dengerin nih teman-teman. Kami mengundang Anda sekaligus menjebak Anda untuk datang ke sini. Satu-satunya alasan ini, dengerin dulu ya. Kami tahu belum tentu kalian minum produk ini, beli atau nggak beli. Emang nggak dimasalahin dari awal. Sampai sini jelas. Bukan itu yang kami mau. Tapi kalau pas di slide ini Anda lihat, anak ini umur 6 tahun. Kalian lihat ya, berubah semua struktur tulangnya, kankernya semua di mukanya semua. Itu sebelah kanannya udah baik. Kami ajak kalian ke sini buat satu nih, bukan masalah kalian beli nggak beli, nggak ada masalah buat kami. Tapi siapa tahu, ini yang mau saya bikin kesepakatan sama kalian. Boleh nggak informasi produk ini sampai di kalian, tidak putus di kalian. Terlepas kalian beli nggak beli, nggak ada masalah buat kami. Tapi boleh nggak informasi ini nggak putus dari kalian, karena mungkin kalian bisa bantu anak kayak 6 tahun ini punya harapan hidup lagi. Itu loh, bukan masalah kalian harus join. Soalnya kalau kami sendiri bu, lewat mulut kita, mau seberapa sih? Kok bikin satu Semarang ini tahu? Tapi kalau ada mulut bersama sama mulut kalian juga, ikut bersuara juga, nggak usah kalian harus join atau nggak join, beli atau nggak beli. Siapa tahu di ujung sana tetangga Anda atau saudara Anda ada kaki mau dipotong, diabetes. Kalian cuma sampein, ada produk
Udah banyak orang ini ngomong gitu aja. Dia coba kakinya nggak jadi dipotong. Itu loh maksud saya. Teman-teman, jangan kalian salah kaprah sama kami. Bisnis ini nggak selalu duit-duitan. Kalian nggak join, nggak ada masalah buat kami. Tapi tolong informasi produk ini jangan putus di Anda. Siapa tahu depan muka Anda, memang depan muka ada orang yang benar-benar butuh produk ini. Yes? Yes? Oke, next. Ini testimoni terbaru ya. Sama ini. Sama. Next aja. Oke, aman nggak produk ini? Nah, teman-teman harus tahu, produk kita bukan herbal. Itu saya mau garis bawahi dulu. Herbal itu artinya kalau di sini lebih ke jamu-jamuan. Lebih ke jamu-jamu. Teman-teman tadi udah lihat ada probiotik, salmon ovari peptide itu bukan jamu. Produk kita medis tapi non kimia. Ini sertifikatnya. Organik. Organik, bebas kimia. Anak bayi boleh minum kalau nggak ada kimia. Bayi? Menyusui? Hamil? Orang tua? Nggak ada kimia sama sekali. Nah, bebas hormon, bebas radiasi nuklir, next. BPOM, FDA approved, BPOM Jepang, halal, halal. Rata-rata AFC tadi kalian lihat produknya dari laut. Halal. Dari laut. Itu sebabnya nggak ada yang dari Indonesia. Karena ikan salmon nggak ada yang hidup deh. Nggak ada. Mau dicari di laut mana saya udah coba lihat nggak ada. Jadi, terus produk kita masuk MIMS, buku acuan dokter. Untuk resepin produk kita. Produk kita bisa diresepin sama dokter. Next. Oke. Subarasi udah, Unsukusi udah tahu. Betul ya, udah tahu ya? Sekarang AFC adalah bukan KFC. Bukan asosiasi sepak bola Jepang juga. AFC adalah Asayama Family Club. Kami adalah perusahaan farmasi. Bukan MLM, jadi tenang. Nggak usah panik. Mic? Bukannya ada bunyi getar. Oke, jadi kita adalah perusahaan farmasi tertua di Jepang. Hampir 200 tahun umurnya lebih, 200 tahun lebih. Go public udah 54 tahun. Nah, inilah AFC. Next. Next. Next aja. Ini bisnis-bisnisnya AFC ada apa aja sih? Ada mall, ada lain-lain gitu loh. Next. Go public. Kalian bisa beli saham AFC, bisa lihat asetnya AFC, bisa lihat salesnya AFC. Next. Ini masuk Indonesia 2018. Masuk Semarang 2019. Udah alhamdulillah bangun dari 2019, mati tumbang. Tapi sampai hari ini lihat tepuk tangan buat kita semua. Ternyata masih bertahan. Masih bertahan. Next. Nah ini kantor ya. Shizuoka, Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. Next. Nah teman-teman, kalau kalian member AFC, kami selalu lakukan sesuatu buat Indonesia. Jadi kami udah bangun Puskesmas Plus di Lombok, dibuka langsung oleh Pak Menteri Kesehatan. Kita kasih loh, jadi bangun Puskesmas bukan kami kelola, bangun kasih ke Pemda. Tahun ini juga kami lagi bangun, next. Tahun ini kami juga lagi bangun Puskesmas Plus di Poso. Jadi kita fokus sama daerah-daerah yang sangat tertinggal di Indonesia untuk bangun Puskesmas. Next. Ini penghargaan best selling produk dari tahun 2020. Next. Ini juga best selling produk 2022. Next, ini acara 2 tahun ya. Nah, ini ada di sini. Jadi kita dari seluruh MLM di Indonesia dikumpulin. Pak, katanya AFC bukan MLM. AFC perusahaan farmasi. Masuk di Indonesia, dengerin nih, masuk di Indonesia karena kita bikin sistem yang berjenjang dan bagi komisi di Indonesia itu cuma diatur satu, harus MLM, nggak ada tempat lain. Ngerti ya? Mau nggak mau harus masuk MLM. Tapi apakah AFC MLM? Enggak, di Jepang farmasi. Distribusinya di Indonesia tuh diatur undang-undang teman-teman. Untuk masuk, bikin PT, lalu mau bagi komisi ke distributor dan berjenjang harus MLM. Titik, nggak ada komanya.
Ya udah kita cuma ikutin undang-undang. Jadi best selling produk ini dari tahun 2020, 2022, 2024 berturut-turut dari seluruh network marketing di Indonesia. Di bawah asosiasi AP2I. Pertumbuhan member terbanyak. Nomor 3 adalah MLM of the year, terbaik. Omset terbesar, produk terlaku, makanya kita dapat MLM terbaik. Nah, CEO-nya nggak enak nih. Next. Di Singapura juga ya, AFC nomor 1, next. Di Indonesia kita adalah sales nomor 1 dari seluruh dunia AFC yang berdiri. Di Jepang kayak, Korea kayak, kita AFC Indonesia adalah sales nomor 1. Itu yang saya mau kasih tahu teman-teman. Kami lagi ngomong kayak gini teman-teman, nggak ada janji manis, bukan lagi ngomongin akan, kalau kita akan berhasil, kita akan begini, nggak ada. Ini saya bukan mau sombong, saya mau kasih tahu, AFC kami sudah cukup berhasil. Itu sebabnya kami mau ajak teman-teman semua di sini, nggak ada janji manis, nggak ada janji partai, nggak ada janji caleg. Kami mau ajak kalian sama-sama, bersama sama kami. Kami juga bangun 5 tahun ini, 6 tahun ini dapat 4 rekor muri. Next, gak usah dibacain deh penghargaan, nanti ria, sombong. Nah ini sedikit, ini boleh disetel lah karena Spirit of Samurai. Ada suaranya ya Jo. Ini teman-teman lihat di sebelah kanan ya, kita tiap tahun. Ini sebentar aja kok. Udah lah, nggak usah Jo. Udah. Ini jadi videonya nggak terlalu jelas soalnya, makanya saya nggak mau paksain. Kalau udah kelihatan nggak jelas ngapain? Kami setiap setahun sekali selalu kumpulin seluruh orang ke satu tempat. Saat ini tahun ini yang kepilih adalah Danau Toba. Tanggal 25 April 2023 akan lebih dari 5.000 orang seluruh Indonesia akan datang ke acara itu. Mudah-mudahan jadi ya, Pak Luhut datang, Pak Menteri, Sandiaga Uno datang, kita ada artis juga. Jadi itu semua satu Indonesia kita ngumpulin orang di situ. Nah setiap tahun saya rencananya mau bikin selalu di kota Indonesia. Di GWK Bali yang pertama, yang kedua kemarin di Borobudur, Sandi Danau Toba buat sekaligus bantu daerah-daerah wisata di Indonesia, itu tujuannya. Jadi kami mobile nanti 5.000 orang, mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sana, karena itu cara bangkitin semangat yang paling sukses gitu, 5.000 pejuang. Oh, mudah-mudahan datang juga manajemen dari Jepang. Ada nanti manajemen dari Jepang, AFC datang juga ke situ. Ada member dari Kanada datang ke situ. Dari Amerika, Australia, semua ngumpul di situ. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut di sini di Jawa Tengah. Karena ini momentum paling indah. Next. Nah, teman-teman saya akan berakhir dalam waktu 5 menit aja. Tapi saya minta teman-teman, mohon yang produk tadi kalian boleh cuek, nggak nyimak, boleh. Ngantuk-ngantuk boleh. Tapi yang bagian bisnis ini, saya minta dengan tenang, dengan hormat. 5 menit aja, semuanya diam. Siapa tahu ada yang temennya di sebelah mau nyimak, kasihan kan, nggak kedengeran. Karena mungkin 5 menit ini yang ngubah semuanya. 5 menit aja, nggak ribet saya janji. Oke, boleh? Tenang dulu ya, nyimak ya. Jadi teman-teman, kalian lihat yang paling kanan warna merah. Itu namanya Ruby. Yaitu kalian membeli satu paket. Jadi bisnis sama AFC nggak ada modalnya, nggak ada. Bisnis itu butuh modal, di AFC nggak ada modal, beli barang aja. Kalian membeli itu bukan modal, setuju? Kalian ke KFC beli satu paket, bisa punya franchise-nya nggak? Nggak bisa. Jadi dengerin baik-baik, yang merah tuh namanya Ruby. Isinya satu paket. Satu paket isinya 2 box. Satu box 1,8 juta. Subarasi atau Utsukushi sama.
Jadi satu paket yang merah ini harganya 3,6 juta. Sampai sini dulu, jelas? Jelas nggak jelas nanti bilang jelas aja ya, biar cepet ya. Jelas? Merah, satu paket 3,6 juta. Isinya 2 box. Mahal? Oke, bagus nih, saya suka. Murah. Beli? Enggak. Saya suka nih strategi-strategi ini. Teman-teman, 3,6 juta. UMR Semarang 3,2 juta. Mahal atau enggak? Enggak apa-apa, ini saatnya jujur. Mahal dong? Rata-rata semua orang bilang mahal. Harus semua akan bilang mahal. Oke, simpen tuh mahal. Nanti saya jelasin. Jadi 3,6 juta satu paket. Dengerin saya. Dengerin baik-baik. Teman-teman, saya asam lambung. Saya beli satu paket, lalu membaik. Saya minum, membaik. Pasti nggak cerita. Oke, saya balik dulu deh. Di Semarang, soto yang paling enak soto apa? Bokoran. Saya agak setuju, perkedelnya enak. Ada lagi? Pak Pito. Pak Wito. Oke. Biasa. Balin. Nah, ngerti ya? Semua hal yang enak pasti dicerita. Nggak usah yang enak, yang pelit aja kita ceritain ke orang. Lupa bayar utangnya kita ceritain. Jadi kalau saya asam lambung minum membaik, saya pasti cerita dong. Pasti nggak? Pasti dong. Oke. Waktu saya cerita, ternyata bapak ini asam lambung juga. Anda teman-teman tahu ya, asam lambung itu udah kemana-mana hampir nggak ada obatnya. Karena masalah utamanya adalah cicilan. Susah, selama ada cicilan selalu ada asam lambung, Bu. Apalagi nggak bisa bayar. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi waktu saya asam lambung, minum membaik, bapak ini juga cerita, ih gue juga asam lambung nih, gue juga mau coba dong. Gitu ya. Waktu bapak ini juga mau coba, beli satu paket juga, 3,6 juta. Saya detik ini, malam ini akan dapat langsung duit 300.000. Sampai sini dulu jelas. Modal 3,6 juta. Saya cerita, bapak ini mau coba 3,6 juta, saya langsung dapat duit 300.000. Sampai sini jelas? Jelas? Sekarang UMR di Semarang adalah 3,2 juta. Orang harus bekerja 1 hari 8 jam untuk dapat 3,2 juta sebulan. Betul? Betul? Sekarang modal 3,6 juta, kalau saya anggap kerja 8 jam, cerita, keluar pagi jam 9 pagi, ketemu Cilisa di pasar, cerita, ketemu temen, tetangga, 8 jam kerja, closing 1 aja. Orang beli 1 paket aja, saya akan dapat duit tadi 300.000 kali 30, 1 bulan akan dapat 9 juta plus bonus pasangan, bonus yang lain ada. Dia akan kurang lebih dapat 13 juta. Hanya tiap hari 1 paket aja dia cerita. Ini yang bisa bikin ekonomi kita berubah, teman-teman. Kalau kalian maaf ya, saya kasih tahu nih teman-teman, anak muda lagi. Kalian orang tua hari ini belum ngerti bahwa zaman berubah. Teman-teman saya kasih tahu ya, anak kalian hari ini yang seumur saya nggak mungkin nurut nasihat kalian. Malah dia yang udah marah-marahin kalian. Betul nggak? Ah, papa mama udah ketinggalan zaman. Gitu gayanya sekarang. Karena memang zaman berubah, teman-teman. Anak saya ada umur 5 tahun, 30 tahun atau 20 tahun lagi, saya nggak bisa ajarin anak saya sukses lagi. Karena cara sukses berubah. Kalian masih pakai sama, yaitu sekolah yang tinggi. Kesannya jadi sarjana, anak sukses. Saya kasih tahu di Jakarta, sarjana, 70% driver Gojek, sarjana. Serius. Jadi sarjana hari ini hanya menunda pengangguran 4 tahun. Itu saya kasih tahu ke teman-teman, beneran. Kamu ke Jakarta, stop driver Gojek, tanya, pasti sarjana. Itu yang saya mau kasih tahu, teman-teman, nasib nggak bisa berubah. Mau 01 menang, 02 menang, 03 menang. Nggak akan berubah. Selama masih kerja sama orang,
Cita-citanya adalah, kuliah adalah kerja sama orang, tidak akan berubah. Semua harus masuk ke bisnis, teman-teman. Masalahnya semua bilang kalau bisnis nggak ada duit. Betul nggak? Bisnis nggak ada duit. Nggak mau ada duit. Harus sewa ruko. Nggak ada, teman-teman. Ruko sekarang pun sepi. Dimakan online semua, tumbang. Saya mau bilang 3,6 juta. Dapat produk 2. Kalian sakit, minum. Nggak sakit, jual. Selesai. Cerita, setiap satu orang dapat 300.000. Orang kedua 450.000. Setiap hari satu paket aja 13,5 juta. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Nanti kalian ngerti. Kalau kalian dengar ini, lalu bagus sih, tapi saya nggak ada duit. Bagus, cocok. Justru kalau nggak ada duit di sini. Kalau ada duit ngapain di sini? Kalau hari ini rekening ada 100 M, ngapain duduk di sini? Ngapain, Bu? Dengerin si Niko kayak orang gila nih gua. Kalau kalian punya rekening 100 M, ngapain ada di sini? Justru teman-teman harus tahu, kami datang ke sini buat buka hati semua teman-teman. Jogja, Solo, Semarang, besok saya Purwokerto. Besok saya udah Kalimantan semuanya. Kami ada dari Sabang sampai Merauke, di seluruh provinsi di Indonesia. Total member 3 juta. Ini jalan 6 tahun, total omset 16 triliun. Itu mau ajak ke teman-teman, ayo sama-sama bangun bisnis ini. Hanya cerita. Tadi kalau saya makan di soto, bokoran, kalian dapat duit gak? Gak ada. Ini tempatnya teman-teman, bikin duit sama-sama. Gak butuh background. Gak ditanya masuk di IFC butuh sarjana atau enggak. Gak ada yang nanya. Miskin atau kaya, gak ada yang nanya. Maju sama-sama. Jadi teman-teman mudah-mudahan kalian bisa ngerti konsep ini. Kalau diamond, kalian langsung beli 6 paket tadi, 12 box. Langsung beli 12 box. Buat bapak saya, mak saya, istri saya, anak saya. Katakan gitu. Kalau saya diamond, yang kanan tuh abu-abu. Saya cerita, bapak ini orang yang sama. Mau beli satu paket, saya dapatnya bukan 300.000, 550.000. Kalau bapak ini beli lagi satu paket, saya dapat lagi 550.000. Sampai dia total diamond, saya akan dapat duit 3,3 juta. Kerja sekali. 1 UMR Semarang. Itu yang saya mau ajak teman-teman. Ada orang di luar sana, Bu, kerja 8 jam untuk dapat 2-3 juta. Kalau kalian di sini sama-sama kerja 8 jam, bisa nasib berubah karena di Semarang ada seorang sopir taksi bandara, orangnya gede, hitam ompong, namanya Saifuddin sopir taksi. Hari ini punya income minimal 150 juta sebulan. Nanti dia akan ngomong, buat teman-teman tahu bisnis ini nggak butuh apapun. Yang dibutuh cuma satu, ada nggak tekadnya buat ubah kalian. Saya Nicholas Rampisela mau bilang terima kasih. Habis saya ngomong, kalian bisa lihat bukan orang hebat yang bisa jadi di sini. Siapa aja sampai ada di sini. Saya Niko mau bilang terima kasih.